Memberi makan ini harus ditunggui ya, takutnya kalau pas ini terus kita nggak tahu. Ada food bottle, kemudian satu lagi ada gelas ukur ya. Ini gelas ukur, jangan ditumpui ya. Ini adalah gelas berisi air putih ya. Tidak banyak ya, air putih itu cukup kita sediakan sedikit aja. Air putih diberikan di awal dan di akhir. Di awal itu untuk membasahi ya, untuk membasahi, dan juga nanti ketika sampai di mukosa lambung itu di awal untuk membasahi mukosa ya. Kemudian di akhir diberikan lagi sedikit untuk membilas selang agar susunya nggak ada yang ada di selang ini ya. Jadi semuanya harus masuk. Nah, pasien ini dapat 200 cc. Anggap saja ini sudah 2 hari ini dia dapat nutrisi ya melalui NGT atau istilahnya sonde. Jadi nanti kalau di rumah sakit Mbak perawat bilang begini dek, pasiennya disonde. Nah, berarti itu kalian diminta untuk memasukkan susu melalui NGT. Itu namanya sonde. Istilahnya ya, sonde, SONDE. Nah, prosedurnya sama, kita tetap pakai handspoon, lalu siapkan dulu susunya. Tidak perlu membuat ya, kita membuat susu saset seperti ini di dapur ya, harus diaduk, nanti nggak sesuai. Karena pasien itu dihitung kalorinya. Misalnya Tuan Supri ini dapat 2000 kalori. Nanti gizi yang akan menyiapkan, akan meracik susunya. Biasanya bukan hanya susu tok, susu diberi margarin, diberi gula, diberi macam-macam ya, supaya nanti dia mencapai 2000 kalori. Itu pun ada komposisinya, karbohidratnya sekian. Nah, itu urusannya gizi. Nanti sampai di ruang keperawatan ya, susu itu sudah dalam bentuk cair itu ya. Nanti kalau susunya padat nggak bisa. Ada plastik, ada yang memberikan dalam bentuk plastik diikat karet gitu, tapi ada labelnya. Jadi kita baca labelnya, apakah betul Tuan Supri sekian kalorinya, tanggal lahirnya, semuanya cocokkan dulu seperti kalau kita memberikan obat ya. Jadi harus cocok dulu. Nah, setelah itu baru susunya dimasukkan di dalam gelas ukur. Cek lagi, oh iya ini sudah tepat 200 cc. Kalau misalnya nerimanya penerimanya kok banyak 400 ya, konfirmasi ke gizi, Mbak ini kok susunya yang disiapkan 400 cc. Konfirmasi, biasanya gizi kadang gitu, Mbak sisa ngarusin nanti. Nah kadang gitu, tapi tidak dibagi 2. Nah kita berikan masukan, oh lain kali kalau misalnya 2 kali pemberian ya 2 Mbak, kalau memang mau diberikan dalam satu waktu diantar ke ruangan ya berarti plastiknya ada 2, nggak boleh 1. Itu nanti resiko apa? Salah ketika memberikan, apalagi nanti yang diminta adalah mahasiswa nggak tahu deh susunya di situ, perawatnya nggak ngecek, tahunya 400 diberikan semua. Nanti apa? Pasiennya nanti udah nggak karu-karuan ya, kembung ya ini. Ya, jadi 200 cc. Oke, ini kita siapkan. Ya, sarung tangan sudah kita pakai, sudah cuci tangan ya. Kemudian perlak tetap dipasang ya. Posisi pasien bagaimana? Semi kolon. Pasien tetap diposisikan semi kolon. Karena kalau kita makan sambil tidur itu nggak enak. Ya, meskipun ini lewat selang ya, tetap nanti ketika ada sesuatu yang masuk ke lambung dia akan terasa. Kalau posisinya tidur ya nanti nggak enak. Ya, resiko untuk reflux. Reflux itu apa? Balik ke atas. Jadi posisinya adalah semi kolon. Baik. Fase orientasinya tadi kan, kalau tadi masang NGT berarti ini fase orientasinya tujuannya adalah untuk melakukan pemberian nutrisi melalui NGT atau melalui selang ya. Nah di fase kerja yang pertama kita lakukan adalah melakukan kalau di rumah sakit itu seringnya gini, dek nanti nak nyonde, nanti kalau sonde jangan lupa ya residu. Nah, jangan bingung, residu itu artinya kita mengecek residu apakah ada sisa atau tidak. Nah caranya begini. Ya, pasang dulu, kemudian ambil lemnya, diaspirasi, sedot ya. Kita lihat yang keluar apa. Kalau misalnya yang keluar adalah cairan lambung atau cairan bening, atau bahkan nggak keluar apa-apa, berarti apa artinya? Berarti misalnya 3 jam yang lalu dia sudah diberikan. Berarti apa? Berarti
3 jam lalu misalnya ya jam 9:87 jam 7. Pak, tadi sudah diberikan ya Pak, jam berapa Pak tadi? Oh jam 7 suster. Oh iya, jam 7 tadi sudah ya Pak. Nah ini sekarang kita cek seperti ini, ternyata yang keluar adalah cairan lambung. Artinya apa? Memang betul selangnya masih di lambung berarti kan? Terus untuk apa ngecek? Tadi residu tadi berarti ada nggak residunya? Tidak ada. Artinya semua nutrisi sudah diserap, sudah dicerna, sudah diabsorpsi dengan baik. Ya. Oke Pak, ini ya Pak, residunya nggak ada. Semua nutrisi sudah terserap dengan baik. Berarti nanti saya akan memasukkan 200 cc susu. Nah itu nggak masalah. Biasanya kalau pasiennya baik-baik saja sih nggak ada kelainan saluran cerna kan begitu. Tapi ada pasien yang tidak sadar, pasien dengan masalah saluran cerna, pasien yang sepsis, ya, itu seringkali ada yang begini, residu, ternyata di sini sudah muncul apa? Susu. Ternyata, nah ini penuh dengan susu, ya. Ini susu semua sampai berarti residunya masih banyak. Artinya nutrisi yang tadi diberikan itu belum terserap dengan baik, tidak sempurna penyerapannya. Nah kita harus confirm, ya, telepon dokternya dulu. Dok, mohon izin konsul pasien atas nama Tuan Supri. Terakhir diberikan NGT, tadi diberikan nutrisi melalui NGT jam 7 pagi, jam 10 ya, 3 jam ini kami mengecek residu, ternyata residunya masih penuh. Padahal ini jadwal diberikan nutrisi lagi. Mohon advis dijawab apakah pemberiannya ditunda ataukah akan dikurangi jumlahnya. Nah nanti dokter akan memutuskan. Kadang ditunda seringnya, kalau ini nanti dokter akan tanya Mbak residunya banyak atau sedikit, residunya banyak dok full, tunda, nanti 2 jam lagi coba diresidu lagi, kalau sudah tidak diresidu baru di program itu bisa seperti itu, mengikuti respon pasien. Kita perawat juga harus pintar ya, jangan pokoknya nggak diresidu, tidak diresidu tiba-tiba langsung diberikan, pokoknya di situ dokternya nulis jam 7 setiap 3 jam berarti jam 7 terus jam 10. Nah itu nanti perawatnya nggak bisa mikir kalau seperti itu. Nah itulah bedanya, pasien dirawat oleh perawat yang pintar sama yang tidak, yang mikir sama yang tidak, itu akan berbeda outputnya ya. Lihat pasien pun juga kalau perawat yang pintar tahu kok bapak pucat, kok ada ini, kok ada itu. Nah, Pak, baik Pak, ini saya berikan ya 200 cc. Ini sudah ada susunya. Kemudian, nah caranya, prosedurnya ini kalau mau kita ambil ya, kalau ini mau kita ambil ingat tekuk dulu, ya, klem dulu, klem dengan tangan, masukkan, seperti ini aman, masih tertutup, ya, tidak akan ada udara yang masuk, ya, pegangnya, pegang itu nanti kalau misalnya sudah ada susunya, pegangnya jangan di sini. Kalau tekannya tinggi dia akan lepas, ya. Jadi biasakan kalau megang itu di sini. Ini kan sekaligus megang botolnya dan megang selangnya. Kemudian disiapkan dulu apa? Air putih. Air putih disiapkan dulu sedikit, ya. Sedikit dialirkan. Ya. Mengalirkannya nggak boleh di sini. Posisi selang, posisi botol feedingnya harus lebih tinggi, minimal 20 cm. Ya, ini nanti mengalir. Kalau sudah masuk semua, klem lagi, ya. Klem lagi seperti ini. Ini dipegang aja gini. Pegang ini kan udaranya nggak akan masuk karena ini terbuka, ya, kecuali kalau ditutup. Masukkan susunya, Pak. Ini sudah mulai nggih, saya berikan minum nggih 200 cc nggih Pak. Tutup, kemudian dialirkan. Lebih baik dipegang ya, karena 200 cc itu nggak lama. Kemudian susunya tinggal segini, ya, udah masuk. Kita perhatikan ya, masuk lewat sini, ini klem lagi, klem lagi, pegang, dibuka, buka lagi, diberikan air putihnya dan banyak-banyak nanti kembung. Alirkan, sudah selesai. Ya, sampai di sini tidak terlihat susu ya. Ya, Pak, sudah nih, saya bereskan dulu. Ini diambil ya. Kalau membereskan baru boleh seperti ini. Kalau sebelumnya tidak boleh ya, karena semuanya masih steril.
Bayinya diambil lagi, ya, pasang lagi. Oke, sudah masukkan di sini. Oke, sudah kita. Wah, ini bapak kenyang ini ya. Gulungnya begini, jangan diseret ya. Karena kalau ujian itu kedendapan, ininya diseret kok jadi 4 gitu. Tidak boleh. Nah. Oke, baik. Pak, tindakan sudah selesai nih. Bapak rasanya pripun? Kenyang atau tidak? Rasanya kenyang nggak, Pak? Kita evaluasi dulu ya, subjektif. Kemudian, Pak ada rasa mual atau tidak? Ada rasa ingin muntah, perutnya begah, perutnya sakit, kembung. Nanti matur nih Pak, kalau misalnya Bapak merasa mual, muntah, ingin muntah, atau rasanya begah, nyeri perut, nanti mohon dilaporkan. Itu nih Pak. Alhamdulillah tadi 200 cc sudah masuk semuanya. Jadi Bapak tidak muntah, baik kondisinya, mudah-mudahan nanti tersekap dengan sempurna. Oke. Nah, kita berdoa lagi nih Pak, mudah-mudahan Bapak lekas. Berdoa selesai. Ya, Pak, nanti 3 jam lagi Bapak akan kembali mendapatkan susu kalau residunya nggak ada. Ini kalau sisanya nggak ada. Kalau sisanya masih ada, nanti saya konsulkan kembali ke dokter. Saya permisi dulu. Mohon izin pamit nih Pak. Assalamualaikum.